Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa kitaban mubina. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu liyubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini dengan nikmat Allah kami akan menerangkan lanjutan daripada pembahasan usul tafsir menggunakan kitab Usul fi Tafsir buah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pada halaman 9 sampai 10 insyaallah. Qala al-muallifu, berkata penulis buku ini, wal Qur'anul Karimu masdarus syari'atul Islamiyah allati bu'itsa biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi kaffatan. Dan Al-Quran yang mulia adalah sumber syariat Islam yang telah diutus dengan syariat Islam ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia seluruhnya. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Al-ayatul ula min suratul Furqan. Allah yang Maha Tinggi berfirman, ya artinya Maha Suci Allah, Maha Suci yang telah menurunkan Al-Furqan, pembeda yaitu Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi untuk alam semesta sebagai seorang pemberi peringatan. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wailul lil kafirin min adzabin syadid. Al-ayatu as-saniyatu min surat Ibrahim. Al-ayatan al-ula wa saniyatu min surat Ibrahim. Sebuah kitab, atau ini adalah kitab yang telah kami turunkan dia kepada engkau wahai Muhammad, supaya engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya dengan izin Rabb mereka.
menuju jalan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Allah yang memiliki apa yang ada di langit-langit dan di bumi. Dan celakalah bagi orang kafir dari atau karena azab atau siksaan yang sangat keras atau sangat pedih. Wa sunnatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam masdar tasyri'in aidha kama karrarahu al-Qur'an. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sumber pensyariatan juga, sebagaimana Al-Quran telah menetapkan itu. Qala Allah Ta'ala, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Siapa saja yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mentaati Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang berpaling, maka tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad atas mereka sebagai pemelihara. Surat An-Nisa ayat 80. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Al-Ahzab al-ayah as-sadisatu wa salasun. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang pada kalian, maka ambillah dia, maka terimalah dia. Dan apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang kalian akan hal itu, maka tinggalkanlah dia. Surat Al-Hasyr ayat 7. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat Ali Imran al-ayah al-wahidah wa salasun. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah saya. Niscaya Allah akan cinta kalian dan akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita balik ke atas. Paragraf pertama adalah terkait dengan sumber syariat Islam yang pertama, bahwasanya Al-Quran Al-Karim
Dia adalah sumber syariat Islam yang pertama. Di mana Al-Quran inilah yang dibawa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia secara menyeluruh. Tidak ada seorang manusia pun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, ketika Muhammad Alaihi Wasallam membawa Al-Quran, tidak ada seorang pun yang diizinkan keluar daripada syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah seandainya ada seorang nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah ada seandainya seorang Rasul sebelum Nabi Muhammad yang masih hidup sampai pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul ini harus mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini berdasarkan beberapa ayat. Di antaranya adalah surah Al-Furqan ayat 1. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar apa? Agar menjadi seorang pemberi peringatan untuk semua alam, untuk semua orang. Jadi ini adalah untuk semuanya, tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua adalah dalam surah Ibrahim ayat 1 dan 2. Ini adalah sebuah kitab yang telah kami turunkan, kitab ini yaitu Al-Quran, kepada engkau Muhammad, agar engkau mengeluarkan semua orang daripada kegelapan menuju pada cahaya dengan izin Rabb mereka, menuju pada jalannya Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Di sini ada kata itu Rijannas, untuk mengeluarkan manusia semuanya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah syariat untuk semua orang tanpa terkecuali. Kemudian paragraf yang kedua terkait dengan sumber syariat yang kedua. Sumber syariat Islam yang kedua yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumber pensyariatan Islam yang kedua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada dibenarkan ketika memahami syariat Islam hanya berlandaskan Al-Quran saja. Tidak dapat dibenarkan memahami Islam tidak menggunakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidaklah mungkin orang mampu memahami Islam menggunakan Al-Quran saja tanpa as-sunnah, karena as-sunnah adalah merupakan penjelas, penjabaran akan Al-Quran Al-Karim. Dasar daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber pensyariatan Islam, sumber syariat Islam yang kedua adalah surat An-Nisa ayat 80. Ya, artinya siapa saja yang mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh dia telah mentaati Allah Azza wa Jalla. Dari sini ketaatan kepada Rasul merupakan bentuk ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya tidak taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sama halnya tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla.
Karena Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Azza wa Jalla, pembawa syariat Islam, pembawa risalah Allah. Maka kalau mau taat pada Allah harus sanggup mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dan barang siapa yang berpaling, yang nggak mau taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidaklah Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Muhammad sebagai pemeliharanya. Artinya kewajiban Muhammad alaihi salatu wasallam hanya selaku penyampai, pengajak, dai, penyeru. Tidak ada kuasa bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memelihara hati seseorang, untuk mencetak seseorang, untuk menjamin seseorang, untuk memberikan hidayah taufik kepada seseorang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mampu memberikan hidayah irsyad, hidayah ilm, hidayah pengetahuan. Jadi berdasarkan surah An-Nisa ayat 80 ini adalah ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinilai merupakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat 36, yang artinya kurang lebih, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Di awal dalam surah An-Nisa ayat 80, siapa yang taat Rasul, maka sungguh dia telah taat Allah Azza wa Jalla. Di surah Al-Ahzab ayat 36, siapa yang durhaka kepada Allah, siapa yang enggak taat kepada Allah dan Rasulnya. Di sini lafaz jalalah dan Rasulullah bergabung, wa rasulah dan Rasulnya. Artinya apa? Kedurhakaan kepada Allah tidak bisa terpisahkan dengan Rasulnya. Jadi nilainya sama. Yang durhaka kepada Allah atau yang durhaka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinilai telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kemudian dalam surah Al-Hasyr ayat 7, ya artinya, dan apa saja yang dibawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kalian, maka ambil dia, terima dia. Dan apa saja yang Rasul larang, tinggalkan. Dari sini Allah Azza wa Jalla menyuruh manusia agar memiliki dua sikap. Sikap pertama, apa yang disuruh Nabi, disuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Dituntut untuk dikerjakan. Dan yang kedua, apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang, maka dituntut untuk ditinggalkan. Dari sini jelas bahwasannya Allah Azza wa Jalla yang memerintah agar manusia mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 31, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika seandainya kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka apa? Ikuti saya, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya Allah akan cinta kalian
dan akan ampuni dosa kalian. Dari sini, untuk mendapatkan dua hal, cinta Allah dan ampunan dosa, adalah seseorang mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa saja yang rindu akan cinta Allah, mendambakan akan ampunan untuk dosa-dosa yang dilakukan ya, maka dengan cara menempuh jalan berupa mengikuti syariat ya yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah penjelasan terkait dengan sumber syariat Islam, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah An-Nabawiyah. Semoga penjelasan yang terakhir ini bisa dipahami dengan mudah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.